ini ada pertanyaan masuk Ustadz dari Mas Muhammad Syarki Mahfud. Ini saya bacakan Ustadz, bagaimana peran pemuda yang baik agar tidak kesananya menggurui dari yang tua dalam bersikap ataupun berpendapat. Begitu Ustadz. Ya. Bagaimana peran pemuda yang baik agar tidak kesannya menggurui yang tua dalam bersikap ataupun berpendapat. Pertama yang namanya dakwah itu sering saya katakan dakwah itu nggak dimulai dari kata-kata. Modal kita bukan rujukan, bukan itu modal utama kita. Modal utama kita adalah reputasi. Ya, reputasi. Jadi itu yang harus dibangun oleh para aktivis dakwah. Ya. Kalau kita nggak punya reputasi, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita bukan siapa-siapa, maka sulit orang mendengar kita. Ya, kita ini siapa, nggak punya prestasi apa-apa. Ya. Nah, kita harus memahami hal itu ketika kita mendakwai orang tua. Ya, orang tua itu sebenarnya bukan nggak bisa dinasehati. Tapi mereka nggak tahu siapa kita. Orang tua dalam arti orang lebih tua ya. Kalau orang tua kita sendiri tahu semua kejelekan kita. Ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti nggak bisa ya. Tapi sekali lagi kita harus tunjukin dulu ke mereka. Ya. Kalau misalnya orang tua kita, dia kan tahu jelek-jeleknya kita dulu, ya. Nah, kita harus tahu, harus kasih lihat bahwa jelek-jeleknya di kita dulu, itu dulu. Sekarang nggak lagi, gitu ya. Sekarang ini udah banyak yang berubah. Kasih lihat, ya. Selama kita belum kasih lihat itu, maka kita nggak bisa menuntut mereka untuk percaya sama kita, ya. Jadi reputasi itu yang penting sekali, ya. Reputasi pertama, ya. Kedua, penghormatan itu sesuatu yang real juga, ya. Jadi Rasulullah SAW selalu menghormati orang lain. Menghormati orang sesuai martabatnya. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah ya, dulu sebelum ada orang Madinah 6 orang masuk Islam sebelum waktu itu, Rasulullah SAW keliling-keliling semua kabilah yang datang ke Mekah. Jadi ada kabilah-kabilah ini naik haji. Nah, mereka tuh tinggal satu tenda biasanya, tenda-tenda. Ini tenda-tendanya kabilah ini tenda kabilah itu gitu ya. Nah, yang Rasulullah temui siapa? Ya para pemukanya, ya bukan anggotanya doang. Ya. Dan itu yang paham soal kayak begitu Abu Bakar. Makanya Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar. Nanya terus ke Abu Bakar, ini tenda siapa? Ya, ini kabilah ini. Ya, tokohnya namanya ini. Ya, dijumpailah. Ya, ngomong baik-baik. Ya, perlihatkan bahwa kita ini ngerti bahwa dia tuh pimpinan. Ya, dia tuh pemimpin di situ. Ya, sama kita juga ketika berdakwah misalnya gitu ya. Saya suka mengkritisi kadang-kadang ini bukan saya lihat di mahasiswa aktivis dakwah kampus misalnya gitu ya, mereka nyewa tempat di masjid untuk kajian gitu ya, lalu kebetulan saya jadi pembicaranya gitu ya misalnya, lalu ini kan masjidnya bukan masjid punya LDK-nya tapi dia nyewa tempat gitu ya, tiba-tiba ketua DKM-nya datang ya, ketua DKM ini udah tua gitu ya, datang gitu, senior gitu ya, lalu dia duduk aja begitu ya, duduk, dipersilakan duduk ya. Sementara ketua panitianya nggak berbuat apa-apa. Saya tegur, itu ketua DKM sini, orang tua di sini, samperin dulu nih, salamin dulu. Ya, saya juga begitu datang kalau saya tahu itu ada. Biasanya sih saya kalau datang kajian nih, ya, walaupun saya sebagai pembicara gitu ya, kalau di depan tuh ada banyak orang tua, ya saya datangin juga. Saya nggak peduli mereka ketua DKM atau bukan gitu ya, atau pejabat atau bagaimana gitu ya, datangin aja orang tua, ya, bilangin aja. Ya. Assalamualaikum Pak, mohon izin saya mau ngisi kajian di sini gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh biasanya mencairkan suasana dengan orang yang lebih senior daripada kita. Jadi kalau kita ngomong sesuatu besok-besok setelah itu gitu ya, beliau bisa terima. Ya, beliau nggak akan merasa digurui. Oh, ini anak muda yang kemarin. Ya, anak muda yang kemarin begitu dia datang dia sopan langsung minta izin dulu gitu ya. Padahal nggak perlu amat minta izin gitu ya. Iya, tapi itu etika. Ya, etika, dan itu contohkan semua dalam Islam. Ya, dalam Islam itu kita harus menghargai pemimpin. Ya, betapapun pemimpinnya pemimpin kaum jahiliyah misalnya gitu ya, masyarakat jahiliyah yang belum Islam, tetap dia pemimpin. Ya, jangan direndahkan. Ya, jangan dijatuhin martabatnya. Ya, tinggikan. Ya. Kemudian lanjut apa gimana? Ya, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk Ustaz. Ya, dari Mbak Mulyati ya.
Ya, 2 potensi anak muda yang lain saya jelaskan tadi udah 3 sebenarnya. 2 potensi, yang pertama itu inisiatif ya, yang kedua adalah cepat belajar. Cepat belajar dalam arti akalnya itu bisa nerima berbagai pelajaran langsung. Makanya mahasiswa S1 banyak belajar SKS kan. Ya, sistem kebut semalam ya. Kenapa? Mereka sanggup ya. Nah, teman-teman kalau pasca sarjana jangan coba-coba kayak begitu ya. Kenapa? Ya pertama nggak bagus ya, kalau masih itu approach-nya masih sama seperti itu ya nggak bagus juga ya. Kedua, kita udah usia 39 tahun, 40 tahun ya nggak sama sama mereka. Mereka semalam bisa belajar kayak begitu. Begadang deh gitu ya. Besoknya ujian, bisa. Ya, kalau kita sekarang saya usia 39 tahun begadang semalaman, besoknya gimana? Pusing. Ya, bukannya siap ujian, ya. Ya itu yang kedua, cepat belajar. Yang ketiga cepat bergerak. Bergerak itu beraktivitas gitu ya. Ya. Bet. Siang ngapain, malam ngapain, kalau nggak mau ngapain, nah itu nggak bakal jadi apa-apa nih orang, ya. Ya, yang akan jadi orang sukses itu adalah yang paginya begini, siangnya ke sono, sorenya ngapain, malamnya ngapain, ya. Ngapain itu nggak mesti belajar, nggak mesti kerja, ya bisa juga kan rekreasi misalnya dia olahraga, itu kan bagus, ya. Siapa yang bilang olahraga jelek? Olahraga itu investasi yang penting, ya. Jangan sampai kita nggak ada olahraga pagi, nggak pernah sama sekali, ya. Atau olahraga pagi nggak bisa, sore, kalau malam jangan, ya, karena merusak metabolisme kita, merusak jam biologis kita, ya. Nah, itu hal kayak gitu kan penting juga, ya. Tidur pun penting, ini sering saya tekankan juga pada orang-orang kalau tidur itu penting, ya. Tapi jangan sampai ketiduran. Namanya ketiduran itu berarti kita nggak niat tidur tapi ketiduran gitu. Lagi belajar ketiduran, nah, itu nggak bagus. Bagusnya apa? Niatin betul tidur, ya. Tidur siang aja. Ya, saya mau tidur 1 jam, mau tidur 1,5 jam, nyalain waker. Nah, itu berarti terprogram hidup kita, bukan asal-asalan aja, ya. Dan begitu bangun segar biasanya, ya. Nah, itu bergerak itu cepat, itu adalah ciri khasnya anak muda. 3 hal tadi gitu ya. Lanjut. Nah, Kemudian ini dari Idam ya. Mas Idam ini Rahman. Dari orang lain, titipan dari orang lain ya. Ini pertanyaannya serem nih. Ya, serem sekali ya. Bolehkah kita pada saat ini berpikir pemerintah kita tidak kompeten untuk menangani keadaan saat ini? Lalu kita buat gerakan kritik pemerintah, bahkan mungkin gerakan lebih jauh. Ya boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja ya. Masa kita harus meyakini bahwa kerjaan orang harus selalu bagus? Enggak juga, kita boleh aja mengkritik. Ya, siapa sih yang nggak boleh dikritik? Ya, boleh-boleh aja, ya. Cuman saya mengingatkan jangan sampai tidak seimbang. Jangan sampai gerakan kritik. Ya, ini kan masalahnya masalah berat ya. Masalah pandemi ini masalah berat ya. Misalnya misalnya pelaksanaan PSBB ternyata di lapangan setengah hati misalnya gitu ya. Itu masalah kita formulasikan ya. Ini masalahnya 1A, PSBB ini tidak dilaksanakan secara konsekuen. Masih banyak orang begini-begini tapi dibiarin aja. Masih banyak orang kumpul di McD Sarinah nggak diapa-apain ya. Orang kumpul di konser nggak diapa-apain. Nah, itu guys bawahi gitu ya. Itu yang kita kritisi gitu ya. Tapi itu kan masalah, ya, itu kan masalah. Tapi ada masalah lebih penting lagi daripada itu. Apa? Yang masalah penting adalah rakyat kita harus survive, ya. Nah, jangan sampai karena kita ini semangat mengkritik, lalu itu aja kita kerjain, ya. Jangan sampai kita lupa nyelamatin saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita juga harus selamat, ya. Mereka harus, maka maksud saya begini, jangan sampai misalnya kita cuma sakit hati aja gitu ya, lalu kita bilang pemerintah nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Ya, sementara pemerintah nggak begini, nggak begitu, kita harus kerjain. Ya, kita harus turun ke lapangan. Ya, ini banyak orang miskin nggak dihandle, nggak makan mereka selama berminggu-minggu, mereka penghasilannya kurang. Jangan nunggu. Ya, nah kita kan anak muda. Ya, anak muda harus berinisiatif. Ya, oke, siapa yang bisa kita kumpulin dananya nih? Siapa yang bisa kita bantu? Dari komplek kita aja. Ya, semua pedagang di komplek kita ini harus selamat, harus survive. Ya, itu juga perlu penanganan. Bahkan itu lebih prioritas lagi. Itu lebih prioritas lagi. Ya. Pokoknya kita ini harus survive. Umat Muslim harus survive. Ya, jangan sampai kita kalah. Ya, jangan sampai kita kalah dengan virus. Jangan sampai kita kalah dengan ego kita sendiri. Ya, kayak tadi lihat orang ngumpul di pasar maunya kita disamain sama mereka. Jangan. Kasih kesadaran pada mereka bahwa umat Muslim itu harus lebih pintar daripada ini. Ya, itu kok ada selebgram yang bilang ada YouTuber yang bilang dia nggak mau cuci tangan, dia nggak mau pakai masker segala macam.
ya Anda nggak perlu sama seperti YouTuber, itulah kelas YouTuber ya segitu gitu. Ya, sadarkan pada masyarakat kita, sadarkan pada umat kita. Teman-teman yang sering dekat kajian, sering ikut kajian, harusnya akalnya lebih cespleng. Nah, ini orang-orang nggak pernah ikut kajian kayak begini. Ya, akalnya nggak jalan. Jadi YouTuber-YouTuber kayak begitu, mereka cuma dapat engagement aja, berbuat apa aja, suka-suka dia. Ya. Tapi kita nggak pakai cara kayak begitu, bos. Kita harus lebih baik daripada mereka. Nah, itu harus kita kerjakan juga. Ya, jadi mengkritik pemerintah tuh perlu. Ya, mengkritik yang salah tuh juga harus. Imam sholat aja, ya imam sholat kita siapa sih? Imam Masjidil Haram misalnya gitu ya. Kalau dia salah baca gimana? Mau didiamin aja nggak bisa. Pasti ada yang mengkritisi. Ya, koreksi bacaannya. Kalau habis sujud, baru sujud pertama kali udah bangun berdiri lagi, ya, lalu kita koreksi, subhanallah, ya. Imam sholat aja dikoreksi juga, ya. Ulama aja dikoreksi juga, ya. Semua yang salah perlu dikoreksi, ya. Tawasabil haq, tawasabil sabr. Orang nggak mau nerima nasihat, berarti dia bukan orang baik, ya. Jadi orang baik itu siap beri nasihat, siap menerima nasihat, ya. Jadi kritik itu nggak salah, tapi jangan sampai kita lupa bahwa umat kita juga perlu survive, itu lebih penting lagi. Jangan sampai mereka kalah, dan sampai mereka nggak sanggup menghadapi cobaan ini. Kita harus survive bareng-bareng, itu lebih penting lagi. Ya. Lanjut dari Mbak Faridah, ya. Hal mendasar apa yang kepada adik laki-laki agar bisa menjadi pemimpin umat di masa depan, ya, kepada adik laki-laki, ya. Yang pertama, ya tadi khalifah sebenarnya, ya, khalifah. Kita ini pemimpin Allah di muka bumi, ya. Kemudian kepada anak laki-laki, laki-laki itu sebenarnya udah fitrah ya, laki-laki itu pengen memimpin gitu ya. Pemimpin dalam arti yang di luar, yang luas gitu ya. Sebenarnya para perempuan juga pemimpin, ya, di rumah tangganya kan mereka pemimpin, ya. Bahkan mereka kadang-kadang, ini para suami pasti tahu ya, kadang-kadang dalam banyak hal istri itu lebih pemimpin daripada kita, ya. Istri kita lah yang tahu, ya, hari ini misalnya anak-anak dikasih makan apa gitu ya, itu lebih punya otoritas mereka daripada kita, ya. Dalam banyak hal mereka memimpin juga, ya. Kita nggak di rumah, siapa yang mimpin? Ya para ibu lah, para istri kita, ya. Mereka pemimpin juga, ya. Tapi kalau laki-laki itu dunianya kan di luar, ya. Dia bergerak di luar, ya. Jadi nggak pantas laki-laki itu tidak pemimpin, ya. Tidak seperti pemimpin maksudnya gitu ya. Bahwa mereka jadi pimpinan apa enggak itu lain soal. Tapi nggak pantas bagi laki-laki untuk tidak punya sifat kepemimpinan. Dia harus memimpin, ya. Dan menurut saya itu fitrah, ya. Saya sering katakan pada anak muda, terutama yang laki-laki ya, dalam kajian-kajian yang khusus laki-laki, saya katakan kalian tuh laki-laki tuh punya fitrah ingin jadi pahlawan. Jadi laki-laki tuh nggak akan bahagia hidupnya kalau nggak pernah nerima tanggung jawab, nggak pernah menghadapi resiko. Mungkin yang terakhir itu penting, ya. Laki-laki itu hidupnya adrenalin, ya. Jadi kalau dia nggak pernah menghadapi resiko, dia selamat. Dia dapat kerjaan, dapat duit, tapi hidupnya datar, gak ada rasanya tuh, ya, gak lezat hidup kayak begitu, ya. Laki-laki itu mencari tantangan, ya, itu yang bikin dia semangat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika itu karena kita punya hormonnya agresif, hormon apa? Testosteron, ya, itu hormon yang agresif sekali, yang bikin kita nih ingin berbuat sesuatu, ingin bergerak, ingin melawan, ya. Nah hidup laki-laki datar kalau kayak begitu caranya, kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa, ya, nggak pernah berinisiatif, ya. Ada yang salah didiamin aja, ya udahlah bukan urusan gua gitu ya. Terserah, Anda bisa kayak begitu. Anda bisa sukses, bisa kaya dengan cara seperti itu. Tapi Anda nggak bisa puas, ya. At the end of the day, ketika kita udah sakratul maut, kita udah tua gitu ya, kita merasa hidup kita gagal kalau kita nggak pernah jadi pahlawan, gitu ya. Mungkin itu yang perlu dijelaskan pada anak laki-laki, ya. Ada lagi dari Mas Rando, bagaimana pemuda menjaga sejarah, apalagi sejarah gemilang Islam zaman dulu yang hanya sebagai ilmu saja. Bagaimana keluar dari romantisme sejarah kejayaan Islam. Hanya banyak melihat, saya bermimpi. Yang salah bukan melihatnya, yang salah itu mimpinya. Sejarah itu penting sekali. Ya, sejarah itu penting sekali. Orang nggak peduli. Kebetulan saya lagi kuliah sejarah, saya kuliah S3 ilmu sejarah. Ya. Tapi sejarah itu penting sekali. Kita melihat masa lalu. Sebenarnya kenapa sih manusia peduli sama masa lalu? Ya. Kenapa sih kita peduli sama sejarah? Karena sejarah itu punya paradoks. Ada dua hal yang kelihatan bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan betul. Pertama, kenapa kita peduli sejarah? Karena kita meyakini alam semesta ini ada keteraturan. Karena ada keteraturan, maka ada hal-hal yang terjadi berulang. Ya.
Karena terjadi berulang, sama kayak kita jatuhin benda dari atas, pluk, jatuh ke bawah. Lempar buku, jatuh ke bawah juga. Maka kita melihat polanya, oh ada yang terulang. Nah, sejarah itu pelajari hal itu, tapi kita nggak pelajari batu yang jatuh ke bawah, kita pelajari kehidupan manusia. Ternyata kehidupan manusia itu ada polanya juga. Ya, kalau pemerintah sudah kayak begini, maka akan terjadi revolusi. Nah, itu pola tuh, itu pola. Ya, ada revolusi di Rusia, ada revolusi di Eropa, ada revolusi di Indonesia. Ternyata ada polanya, pola kemiripan yang ada benang merahnya. Gitu. Ya, ada benang merahnya. Nah, tapi paradoks yang kedua, kenapa kita peduli sama sejarah? Karena kita tahu bahwa nggak ada peristiwa yang sama persis. Ya, jadi walaupun ada dua revolusi, namanya sama-sama revolusi, ada sifat-sifat yang sama, tapi nggak mungkin persis sama. Pasti ada yang beda. Apa yang bedanya? Nah, kita pelajari apa keistimewaan itu. Ya, apa bedanya? Ini ada dua orang sukses. Tadinya sama-sama orang miskin. Ya, ceritanya sama-sama sukses. Ya, tapi pasti caranya beda. Pasti ada yang beda. Apa yang menarik di situ? Ya, lalu kita lihat apa yang bisa berhasil buat kita. Jadi belajar sejarah itu tetap aja tujuannya ke depan. Nah, yang salah dari yang dari yang ditanyakan ini, yang salah itu bukan belajar sejarahnya. Yang salah adalah karena kita bersenang-senang dengan romantisme masa lalu. Belajar sejarah untuk sejarah. Ya, history for the sake of history. Ya, sama kayak art for the sake of art. Ya, sama-sama nggak doesn't go anywhere. Ya, nggak akan kemana-mana kita jadinya. Ya, kita cuma belajar sejarah, kenapa? Karena kita seneng aja. Nah, bukan begitu. Sejarah itu ujungnya adalah hikmah. Ya, bahkan para dosen mengajarkan sejarah itu history is philosophy teaching with examples. Sebenarnya belajar sejarah itu adalah belajar filosofi, tapi pakai contoh. Ya, oleh karena itu sejarah lebih kuat daripada filosofi, dari filsafat. Ya, misalnya ketika filsafat itu bisa dibantah pakai sejarah. Ya, misalnya Karl Marx ya. Karl Marx bilang masyarakat yang baik itu masyarakat tanpa kelas. Maka kaum proletar harus merebut kekuasaan alat produksi dari kaum borjuis gitu ya. Tiba-tiba datang sejarawan yang bilang, emang Karl Marx pernah buktikan teori dia? Emang di mana sih dia pernah jadi pemimpin? Pernah nggak dia pimpin rakyat? Pernah nggak dia terlibat dalam revolusi? Selesai. Ya, kenapa? Karena ternyata filsafat Karl Marx itu dibangun oleh orang yang tidak pernah mempraktekkan filsafatnya. Selesai. Ya, kalau buat orang Islam selesai. Kenapa? Karena orang Islam nggak boleh belajar sesuatu dari orang yang nggak pernah melakukannya. Kalau kita belajar sholat, jangan dari orang yang nggak pernah sholat. Ya. Kita belajar sholat itu dari orang yang rajin sholat. Kalau orang nggak pernah sholat, jangan ditanya soal sholat, tanya soal yang lain aja. Ya. Itu bukan cara belajar yang benar menurut Islam. Ya. Kalau di surat As-Saff ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, lima taquluna ma la taf'alun, ya, kenapa kamu mengatakan apa yang nggak pernah kamu kerjakan? Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah karena kamu mengatakan apa yang nggak kamu kerjakan. Ya, nah itu penting sekali. Ya, jadi sejarah itu ujungnya filsafat, ya, supaya kita mengerti hikmah. Ya, hikmahnya ini apa sih? Ya, kita bisa bilang rajin pangkal pandai. Tahu dari mana? Karena dalam pengalaman hidup kita yang pandai itu biasanya rajin. Sejarah kan, ya. Nah, jadi romantisme romantisme itu yang masalah gitu. Karena orang bahas masalah bahas masalah perang di masa lampau gitu ya, masalah perang Badar. Tuh lihat tuh, perang Badar lagi bulan Ramadan bisa perang, bisa menang lagi. Nah, 300 melawan 1000 orang, itulah kehebatan muslim. Salah. Itu kehebatan Ahlu Badar, kehebatan mereka. Belum tentu mentang-mentang kita sama-sama muslim, belum tentu kita sama seperti mereka. Nah, gitu harusnya, ya. Jadi kita belajar sejarah perang Badar, tujuan apa? Kita harus kayak sama kayak mereka, gitu. Cita-cita, jangan mengklaim. Tuh lihat tuh, kita nih sama kayak mereka. Tahu dari mana? Ya. Justru kita lagi belajar sejarah ini supaya kita bisa niru mereka, bukan untuk bangga-banggakan mereka. Ya, itu prestasi mereka bukan prestasi kita. Ya. Nah, itulah yang kurang clear ya di masa sekarang nih. Ya, banyak orang yang mempelajari sesuatu tapi nggak memfollow up-nya. Sama kayak kajian akhir zaman. Saya sangat mengkritisi kajian akhir zaman. Orang bahas perang akhir zaman dulu. Ya, maunya perang dulu. Perang melawan Dajjal lah, segala macam ya, melawan Ya'juj wa Ma'juj lah gitu ya. Fase Dukhon, nanti ada perang segala macam. Tapi orang yang ngomong kayak gitu, kata mereka katanya di fase Dukhon itu semua teknologi hancur. Ya, semua persenjataan nggak ada. Akhirnya kita bertarung pakai fisik ya. That's fine. Terserahlah teorinya seperti itu. Tapi
kalau bicara begitu, Mbok Iya persiapkan diri. Ya, Mbok Iya saya lihat Anda tiap pagi push up, tiap pagi lari pagi, gitu ya, lari bisa 10 kilo, 21 kilo, half marathon, full marathon. Ya, ini katanya mau perang akhir zaman, tapi dibahas doang, nggak ada follow up. Ya, nah itu kurang lebih sama kayak begitu kan. Jadi yang salah bukan studinya, bukan mempelajari sejarah, bukan mempelajari hadis-hadis akhir zaman, bukan itu yang salah. Yang salah adalah nggak ada follow up-nya. Ya, lupa bahwa yang kita pelajari itu perlu di follow up. Prinsipnya ilmu itu harus amaliyah, amal itu harus ilmiah. Ya, ilmu harus diamalin, amal harus berdasarkan ilmu. Ya, itu dua-duanya harus berkesinambungan terus, ya, berhubungan, saling berhubungan. Ya, lanjut lagi. Ya, Ustaz, masih ada 4 pertanyaan lagi di bawah, Ustaz. Dari Mas Iqbal, mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana kriteria umum pemimpin yang bertanggung jawab, misalnya dalam kasus seorang pemimpin organisasi? Ya, ini ada 3 ya pertanyaannya. Yang kedua tadi tambahan dari yang pertama. Ya. Nah, dari yang keempat itu tambahan yang ketiga ya. Ini tadi dari Mas Iqbal, mohon kriteria pemimpin yang bertanggung jawab dalam kasus seorang pemimpin organisasi gitu ya. Yang jelas seorang pemimpin itu dipilih karena kekuatannya. Itu yang jelas. Ya. Kekuatan apa? Fisik iya, ya, tapi nggak selalu fisik juga. Karena ada Syekh Ahmad Yasin yang fisiknya nggak kuat, fisiknya lumpuh, tapi ternyata bisa mimpin Hamas dulu. Ya, bisa juga. Ya. Tapi bagaimanapun fisik itu perlu juga. Ya. Yang namanya pemimpin itu harus unggul dari rata-rata anggotanya. Harus unggul. Ya, nggak boleh dia rata-rata saja nggak bisa. Ya, nggak mungkin. Ya. Jadi harus unggul. Dan pemimpin yang baik adalah yang dulu pernah jadi bawahan yang baik. Ya. Jadi kalau dulu jadi bawahan dia bandel, jangan jadi pemimpin. Ya. Saya sering mengkritisi teman-teman LDK dalam hal ini. Ya, karena kadang-kadang mereka punya dilema. Ini ada anggota LDK yang nggak pernah datang, nggak pernah aktif. Gimana caranya supaya aktif, Tat? Supaya aktif, saya jadiin aja ketua divisi, kata dia mereka. Wah, salah Anda, saya bilang gitu. Salah, ya. Itu malah merusak organisasi kayak begitu. Orang jadi bawahan aja dia nggak pinter. Jadi bawahan tinggal nurut aja, tinggal ngikutin doang apa yang disuruh gitu ya. Dia nggak perform. Jangan jadi pemimpin. Kenapa? Karena orang kayak gitu bakal zolim juga jadi pemimpin. Dia nggak tahu rasanya jadi yang dipimpin. Maunya jadi pemimpin ya terus. Ya kalau saya nggak pemimpin saya nggak mau. Nggak bisa kayak gitu. Orang kayak gitu keluarin aja. Ya nggak bisa. Logika seperti itu nggak boleh. Ya. Kepemimpinan itu amanah. Ya, jadi kita nggak rebutan soalnya begitu. Ya, kita nggak pengen. Ya. Tapi kita siap. Ya kita harus siap. Ya. Karena mental kita mental pemimpin. Ya, kita siap saja. Kita nggak minta-minta. Tolong pilih saya jadi ini jadi itu. Ya lain halnya kalau kampanye. Kampanye ini kan gara-gara sistem yang sekarang mengharuskan kampanye. Ya misalnya pemilihan rektor, pemilihan ketua himpunan gitu ya. Ini kan sistem yang menyuruh kita kampanye gitu ya. Bukan karena kita betul-betul pengen kampanye. Ya. Dan itu pun ada celah juga. Makanya mengambil contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika keadaan itu sudah begitu gawat, sehingga kalau kita nggak memimpin maka jadi kekacauan, maka kita harus maju. Jangan diam-diam aja. Ya. Nah itu ada celah di situ. Tapi sekali lagi kriteria umum pemimpin itu pertama harus unggul, dia harus kuat. Ya. Kuat apa? Kuat fisiknya, kuat akalnya, ya, kuat inisiatifnya, ya, kuat dalam arti bisa berbicara depan publik. Gimana kalau pemimpin tapi nggak bisa ngomong? Pemimpin tapi suaranya kecil, gitu. Sekian desibel suaranya gitu ya, kecil nggak bisa. Ya. Pemimpin tapi kalau ngomong di depan umum, depan publik susah, berantakan, nggak bisa. Ya. Berarti dia operator barangkali, dia kerjanya di lapangan. Ya. Dia nggak bisa kerja jadi konseptor di belakang layar, nggak bisa. Ya. Nah sebenarnya kriteria umum pemimpin kalau menurut saya adalah dia unggul, itu aja sih, unggul daripada yang lain. Ya. Tapi dia nggak mesti jadi yang terbaik. Ya, misalnya dia jadi terbaik dalam hal apa? Dalam segala hal nggak mungkin. Ya, bisa jadi bawahan dia tuh ada yang lebih baik dalam beberapa hal. Tapi kalau dicari rata-ratanya, dia adalah yang unggul. Pemimpin itu harus yang unggul. Ya, dia harus lebih baik daripada yang lain, lebih pintar daripada yang lain, lebih soleh daripada yang lain. Dari rata-rata ya, dari rata-rata. Ya, nanti bawahannya ada juga yang pintar barangkali. Ya, tapi pintar tapi dia nggak bisa bikin rencana ya, berarti dia jadi operator. Ya, nggak bisa jadi konseptor, nggak bisa jadi inisiator, nggak bisa. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya dulu biasanya orang
mengambil kriterianya ini apa? Ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu orangnya amanah, maka dia mengambil tugas itu gitu ya. Tapi yang lebih jelas lagi adalah ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan mertua beliau, Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, nah Nabi Musa alaihissalam tuh pertama kali kenalan sama putrinya Nabi Syuaib ya alaihissalam ya, putri-putrinya ya. Nah lalu putri-putrinya ini meminta ayahnya supaya mempekerjakan Nabi Musa alaihissalam. Alasannya kenapa? Dia kuat, ya, dia kuat dan amanah, ya, kuat dan amanah. Itu dua alasannya, ya, kuat fisik, secara fisik dia kuat, kemudian dia punya sifat yang amanah. Amanah itu artinya, amanah itu apa sih? Amanah itu lebih dalam dari sekedar kalau kita kasih tugas maka selesai gitu, enggak gitu. Amanah itu artinya menimbulkan perasaan aman, ya. Jadi kita ini kalau bersama dia, ya, kalau bersama orang ini, ya, kita yakin masalah beres gitu. Karena dia akan bergerak gitu. Dia lihat ada yang nggak beres, dia beresin. Ya, dia inisiatif bergerak-gerak dan ini ada apa nih, ya. Oh coba kita telepon sedikit, coba kita kerjain ini, coba ini, bisa, ya. Jadi itulah orang-orang yang bikin kita merasa aman. Bukan berarti dia bisa nyelesain semua masalah, tapi kita tahu pasti dia akan berbuat sesuatu. Nah yang kayak begitu tuh yang jadi pemimpin, ya. Bukan yang diam-diam aja, bukan yang kalau nggak terpaksa baru bergerak gitu ya, nggak mau bergerak gitu ya. Ya kalau terpaksa baru dia mau bergerak, ya, atau mesti disuruh-suruh dulu, ya, nggak bisa jadi pemimpin seperti itu. Lanjut dari Husnul, kapasitas diri siapa pemimpin masa depan, bersiapkan anak kita menjadi calon pemimpin masa depan, ya. Sebenarnya udah dijelaskan sih. Sebenarnya itu semua udah terangkum lah dalam kata-kata khalifah fil ard, ya. Biar simpelnya, coba bertanya pada diri sendiri, ya. Kalau kita mau berbuat sesuatu, tanya dari diri sendiri, khalifah pantas gak kayak begini? Itu aja, ya. Pantas gak kita kayak begini? Pantas gak jadi khalifah itu lampu merah diterobos? Pantas gak jadi khalifah buang sampah sembarangan? Pantas gak jadi seorang khalifah gak menghargai aturan? Udah ada aturan lalu kita gak mau ngikut gitu ya? Gak pantas. Ya, khalifah tuh gak kayak begitu. Ya, khalifah tuh tenang, menyalin masalah, ya, lalu dia selesaikan dengan runut, ya. Itulah khalifah Allah, ya. Kita ini merepresentasikan Allah gitu. Ya, Allah tuh gimana sih? Allah tuh maha adil, ya. Kita harus adil. Ya, Allah tuh penyayang, maha penyayang. Kita harus penyayang juga. Ya, Allah tuh mulia, karim, suka menyantuni orang, memberi orang. Nah, kita pemimpin juga harus begitu. Ya, jangan kita jadi pemimpin yang keras. Ya, semua orang kita mintain duit, salah. Ya, jadi pemimpin itu harusnya kita mengurusi masalah rakyat kita, ya, itu pemimpin, ya. Jadi belajar menerima tanggung jawab. Kalau duduk di kelas jangan di belakang, depan, ya. Itu martabat kita. Kita ini nggak cocok duduk di belakang, duduknya pada depan, ya. Ketika ada masalah kita tanya ke dosen, ya, kasih tahu ke anak-anak kita, coba belajar kalau ada masalah tuh tanya ke guru, gitu. Ya, guru tuh nggak, biasanya guru yang baik nggak bakal marah, gitu. Dia malah senang, berarti ini orang pengen belajar. Dia orang pengen bisa, gitu ya. Ya ada juga sih guru-guru yang kurang baik ya di sekolah. Tapi kalau dosen biasanya nggak begitu. Kalau tingkatnya dosen biasanya dia menghargai effort kita. Ya selesai kuliah kita masih kita cegat juga di luar gitu ya. Pak ada waktu nggak Pak? Saya mau nanya nih Pak. Tadi belum paham saya Pak. Ya. Biasanya kalau kayak begitu akan dihargai dan itulah pemimpin. Ya, itu pemimpin itu kayak begitu. Bisa dia ngomong, gitu. Bisa dia minta tolong. Ya nggak takut gitu. Ya, kalau dia takut minta tolong gimana jadi pemimpin? Ya, pemimpin itu kan nggak ngerjain semuanya. Pemimpin itu kan mengkoordinasikan semuanya, bukan ngerjain semua. Ya, nggak semuanya dikerjain. Tapi dia tahu dia ada masalah ini. Oke, saya telepon si Fulan. Dia ada masalah ini. Wah, coba kamu ngomong sama si Fulan, beresin. Ya, bisa. Ya. Dia tahu dia mesti ngobrol sama siapa. Ya, nggak semuanya dikerjain. Ya. Kalau dikerjain sendiri ya nggak bakal selesai. Ya. Itu aja. Jadi banyak ya kapasitas diri yang ditingkatkan, tapi pada dasarnya kita perlu bertanya aja pada diri kita sendiri. Ya pantas gak khalifah kayak begini? Gitu aja. Ya. Kali yang angkat kita khalifah tuh Allah. Ya. Jadi kalau kita nggak bersikap seperti khalifah, kita nggak punya pilihan. Jadi jangan kita memilih, ya saya tahu manusia itu harusnya begitu, tapi saya adalah manusia pendosa Ustaz. Saya nggak pantas menjadi khalifah Allah, nggak bisa begitu. Anda udah diangkat. Sudah diangkat. Surat pengangkatannya udah ada. Al-Baqarah ayat 30 ya, udah ada surat pengangkatan itu. Jadi khalifah. Maka sekarang tugas kita adalah memantaskan diri, ya. Jangan kita bikin malu Allah. Udah diangkat, kita bikin malu, nggak boleh, ya.
Jadi nggak ada pilihan buat kita sebenarnya. Ya, itu aja secara sederhana. Lanjut, bagaimana menjaga pemuda berdakwah agar tetap menjaga batasan pemuda dari kaum akhwat, jadi para pemudi berarti ya, para akhwat berdakwah tetap menjaga batasan-batasan. Ya, akhwat itu dunianya tidak terlalu keluar, gitu ya, artinya nggak terlalu sibuk di luar, gitu ya. Tapi bagaimanapun ada kebutuhannya, ya misalnya. Ini makanya saya suka kritisi juga, ada dalam kasus-kasus di mana para aktivis dakwah yang akhwat, gitu ya, begitu menikah tiba-tiba nggak bisa berdakwah lagi. Begitu ditanya kenapa, alasannya karena suami ngelarang, ya. Ya saya protes gitu. Ente kalau nikahin akhwat aktivis, ya kalau ente nggak mau istri yang berdakwah, jangan nikahi akhwat yang aktivis dong, gitu ya. Ya nikahi aja nggak pernah ngapa-ngapain, diam aja di rumah gitu ya, nggak gitu. Karena ada kebutuhannya. Jadi walaupun saya setuju bahwa dunia perempuan itu bukan di luar ya, nggak sama seperti laki-laki persis gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh keluar, karena ada kebutuhan dakwah juga. Ya, sekarang siapa yang mau mendakwahi perempuan kalau bukan perempuan, coba? Ya, di luar sana banyak akhwat yang butuh para ustazah, butuh para daiyah. Ya, jadi kalau istri kita adalah punya kapasitas ustazah, punya daiyah, jangan disuruh di rumah terus. Ya, ada kebutuhan sekali-sekali mereka harus keluar. Ya, mereka harus berdakwah juga. Ya. Nah, jadi cara menjaga batasan yang pertama ya, fokuslah pada kaumnya. Ya, fokus pada perempuan dulu. Ya, sesama perempuan. Jangan ngurusin yang lain dulu. Ya, jangan ngurusin yang laki-laki misalnya gitu ya. Itu cara paling amannya. Ya, kedua, kita harus jaga batasan dalam arti kalau sekarang sih medsos misalnya, di medsos itu harus hati-hati ya, jangan terlalu mengumbar wajah kita, kecantikan kita, itu harus dijaga sekali gitu ya, karena banyak orang bilang ya saya kan pengen tampil bagus ya, namanya perempuan pengen tampil cantik segala macam, itu wajar banget. Saya termasuk yang tidak anti ya, tidak mengharamkan betul perempuan tuh fotonya ada di medsos, karena ada yang begitu ya, kalau saya enggak ya, tapi buat yang wajar gitu, karena banyak juga yang enggak wajar gitu ya, yang bikin masalah ini kan gara-gara ada yang ngakunya pengen berdakwah udah pakai cadar tapi semuanya selfie ya, sampai bulu mata yang lentik aja di senjata juga ya, jangan ya, laki-laki itu agresif, baru cuma lihat mata aja bisa kena juga gitu ya, bisa terpikat juga, bisa di follow gara-gara cuma pengen lihat mata yang indah gitu ya. Itulah laki-laki ya. Nah, jadi kalau ada foto nggak masalah kalau menurut saya, tapi kalau terus-terusan di expose wajahnya ya itu nggak baik ya. Kemudian kalau fotonya bareng-bareng teman-teman yang lain kan biasa-biasa aja, tapi nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau berlebihan ya itu yang nggak baik gitu ya, jaga batasan ya. Kemudian komunikasi juga harus dibatasi gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak menjaga ya, apa aja boleh dibahas ya. Kalau saya sih nasihat kepada akhwat ya adalah hati-hati sama ikhwan, itu aja sih ya. Kenapa ikhwan itu agresif? Ya karena mereka agresif, kalau mereka ingin sesuatu mereka kejar. Kadang-kadang karena mereka sangat menginginkan sesuatu, maka mereka lupa sama hal haram. Nah, itu penyakit laki-laki ya. Jadi walaupun ini ketua DKM, walaupun dia ketua rohis segala macam gitu ya, dia tahu oh dia harus jaga diri kayak gini. Tapi kalau dia naksir akhwat, bisa dia DM ya, bisa dia DM tengah malam, bisa nanya yang nggak penting. Nah, yang penting di sini akhwatnya, jangan diladenin yang nggak masuk akal kayak begitu ya. Nah, pertanyaannya lucu, yang aneh-aneh gitu ya, yang sosok akrab kayak begitu ya, jangan diladenin. Kalau diladenin ya selesai ya. Dan laki-laki sekali lagi agresif, kalau dia punya keinginan sesuatu dia kejar, dia akan pelajari secara sistematis bagaimana cara melemahkan perempuan yang satu ini ya, dia pasti kayak begitu. Nah, itu yang harus dijaga sekali ya. Jangan kira kalau jadi aktivis dakwah maka dunia kita bebas dari fitnah. Enggak, sekarang ini banyak fitnah yang melibas aktivis dakwah ya. Jadi banyak aktivis dakwah yang ternyata kehidupannya kacau balau ya. Ada kasus di mana dua orang penghafal Quran sama-sama ngajar di Ma'had Tahfiz ya, ternyata berzina sampai hamil sampai aborsi ya. Berzina berapa kali sampai hamil? Saya nggak yakin, cuma sekali ya. Sampai hamil sampai aborsi. Jadi berzinanya berapa kali itu dosa, hamil di luar nikah, kemudian diaborsi dosa lagi ya, dosa lagi, berkali-kali dosa tuh
ya. Jadi jangan kira kalau kita udah di jalan dakwah maka nggak ada fitnah lagi, nggak ada godaan lagi. Ada, sangat ada, ya. Sangat ada. Dan ingat, godaan terbesar buat laki-laki itu perempuan, ya, perempuan. Nah itu makanya harus dijaga sekali. Ya, kadang-kadang akhwat kadang-kadang nggak mengerti betapa mereka itu cobaan bagi para ikhwah, gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka ngeladenin juga, kadang-kadang mereka membiarkan juga terlalu berdekatan, gitu ya. Sementara laki-laki dipancing ya kalau lihat pancingan dilahap sama dia, ya. Itu yang bahaya. Ya, kalau mereka lepas kendali itu bahaya, ya, itu bahaya. Itulah. Jadi sekali lagi, akhwat berdakwah itu nggak masalah, ya. Tapi yang masalah itu adalah kalau terlalu mengumbar kecantikan misalnya, gitu ya, wajahnya atau suara, ya. Kita tahu sendiri lah perempuan itu bisa memanipulasi suaranya, ya, suara yang normal sama suara yang beda lah. Kalau suara lagi pencitraan, gitu ya, lagi pencitraan ketemu calon mertua, suara tuh akan beda, gitu ya. Nerima telepon, gitu ya, kalau baru nerima telepon suara akhwat beda. Tapi kalau udah ketahuan di temen gua, gitu ya, bahasanya beda lagi suaranya, gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa suara perempuan itu aurat, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh bicara sama sekali, nggak gitu ya. Kalau nggak bicara sama sekali gimana dong, ya, nggak begitu. Tapi hati-hati, itu bisa jadi senjata, bisa jadi mainan, ya. Nah, itu, dan bahkan dengan suara pun kita bisa melanggar batasan. Itu pelajarinya, yang harus kita pelajari, gitu ya. Pelajarannya di situ. Tapi sekali lagi, tetap ada kewajiban berdakwah, ya. Jadi jangan sampai akhwat nggak bergerak, ya, karena di luar sana juga para akhwat, siapa lagi yang ngurusin para akhwat, ya, para sesama akhwat lah, sesama, ya, para dai, para ustazah, ya. Jadi perlu sekali, ya. Kemudian terakhir, ada lagi dari Mbak Mulyati lagi, ya, persiapan pendekatan mendidik konsep muda sebagai khalifah pada mahasiswa dalam proses belajar mengajar, ya. Pastinya kita dulu yang jadi pemimpin, pastinya kitanya dulu yang bersikap sebagai khalifah, ya. Kita ini nggak boleh seimbang, nggak boleh semaunya kita aja, gitu ya. Kasih lihat kepada mereka, kita duduk tidak dengan cara duduk yang seenaknya saja, ya. Nabi itu duduknya gimana sih, ya? Apa sih cara duduk yang Nabi nggak suka? Cara berjalan Nabi itu gimana sih? Nabi itu jalan nggak pelan-pelan, pelan-pelan tuh nggak ada wibawanya. Nabi itu jalannya cepat, bet, gitu. Ya, kasih lihat. Mahasiswa juga begitu melihat bahasa tubuh kayak begitu, dia akan sadar dia orang serius, ya. Lalu ketika kita menunjuk, kita nggak begini, kita begini. Mahasiswa tahu nih orang punya kehormatan, makanya dia juga menghormati orang lain, ya. Dia ngomong yang baik, dia nggak pakai marah. Saya pernah jadi dosen juga. Saya pernah jadi dosen setelah setengah semester, setelah UTS, gitu ya. Tiba-tiba dosen-dosen lain nanya, ya. Nanya ke, bukan nanya ke saya sih, lagi ngobrol di ruang dosen, gitu ya. Kita lagi ngobrol, gitu ya. Ada yang bertanya, nih, jurusan ini, angkatan ini, kenapa beda sendiri ya? Beda apanya? Sekarang mereka kelihatan berubah. Mereka kalau kita baru masuk, ya, mereka langsung ngebersihin whiteboardnya. Padahal nggak ada yang nyuruh, kayak gitu. Oh, nggak ada yang nyuruh. Nah, besok-besoknya lagi kumpul lagi di ruang dosen. Ternyata dosen itu ada yang nanya ke mereka, kenapa kalian kayak begini? Ya. Oh iya, kita udah belajar adab dari Ustadz Akmal. Ya. Padahal saya nggak pernah nyuruh mereka bersihin whiteboard sama sekali, nggak pernah. Cuma saya begitu masuk, saya bersihkan whiteboard sampai bersih sebersih-bersihnya, baru kita mulai ngomong. Kenapa? Karena kalau kotor nggak enak lihatnya, ya. Dan jangan sampai kita nulis bersihin sedikit baru kita tulis lagi. Jangan. Saya lebih suka bersihin semuanya, ya. Akhirnya mahasiswa ngerti bahwa oh ini bukan apa, dosen ini serius. Dosen ini pengen serius, ya. Maka saya juga pengen serius, ya. Biasanya apa dari kita ini terpancar gitu. Kalau bahasa Agim, ya, kalau bahasa Agim tuh nggak bisa mengubah hati kecuali pakai hati juga, ya. Jadi kalau hati kita nggak meyakini kita khalifah, bagaimana kita meyakini bahwa membuat mereka yakin bahwa mereka itu khalifah? Nggak bisa. Ya, kitanya harus kelihatan seperti itu. Dan terlihat juga ketika marah. Saya juga waktu jadi dosen pernah marah karena mahasiswa ada yang buka laptop nonton pakai laptop. Jadi kita saya nggak tahu, udah tahu mahasiswanya cuma 12 orang, ya, bukan 100 orang gitu. Tapi kalau 12 orang kan kelihatan gitu, muka-mukanya kelihatan semua. Ada yang satu matanya ke laptop terus, gitu ya. Saya nggak pakai marah, saya cuma bilang kamu nonton tadi ya, iya, ya. Ya udah kamu keluar dari kelas sekarang. Pilihan kamu dua, kamu keluar berarti kamu gak dihitung masuk, ya. Tapi kamu tetap bisa lulus. Atau kamu tetap di dalam, tapi nggak saya lulusin. Gitu aja. Saya bilang saya nggak pakai marah-marah. Itu pintunya sebelah sana.
silakan kalau mau keluar, ya. Pilihan saya dari situ aja. Keluar sekarang, maka Anda dianggap bolos sehari, nggak jadi gagal kuliah kan. Tapi cuma buat bolos sekali aja, ya. Atau Anda tetap di dalam, tapi saya nggak mau terima nilai Anda. Mau TS, mau WISECAT, no, gitu. Pokoknya, ya. Mau diapain, gitu. Akhirnya dia keluar, ya. Dia keluar. Saya bilang saya nggak pakai marah-marah, saya nggak pakai ngamuk-ngamuk. Anda orang dewasa, ya. Anda udah dewasa. Anda dikasih tahu bahwa jatah bolos adalah sekian persen, ya. Jatah bolos adalah 3 kali, misalnya kalau nggak salah ya 3 kali atau 3 kali ya, 3 kali bolos dalam satu semester, ya. Anda mau pakai jatah itu silakan, terserah. Nggak usah minta izin ke saya, nggak usah bilang-bilang, ya. Nggak usah bilang-bilang mau kemana dulu, pakai aja tuh izin, jatah bolos gitu ya. Silakan, ya. Atau nggak mau dipakai juga silakan, ya, terserah, ya. Jadi kita semua sama-sama ngerti konsekuensinya. Nah, orang dewasa bukan anak kecil, nah, namanya mahasiswa, bukan siswa. Ya. Kalau siswa terus digiring-giring, ya, digiring-giring, dibujuk-bujuk. Kalau mahasiswa enggak, ya, kasih tahu ini hak Anda. Kalau saya melanggar hak Anda, saya kasih tahu saya. Ini saya bilang gitu. Ya, kasih tahu saya kalau Anda melanggar hak saya. Kalau saya melanggar hak Anda, ya. Tapi Anda tadi melanggar hak saya ngajar, Anda nggak dengerin. Ya. Saya datang ke sini bukan untuk dipermalukan, ya. Saya datang ke sini bukan untuk dipermalukan, ya. Saya datang ke sini mengajar, ya, mendidik. Ya itu jadi kitanya sendiri yang harus naik level dulu. Ya kitanya harus kasih lihat ke mereka bahwa kita ini bukan khalifah. Kadang-kadang itu lebih kuat, gitu. Ya. Tanpa kita suruh mereka begini begitu, nah mereka udah kerja. Ya, mereka sudah kerja sendiri. Dan nanti kalau ada mahasiswa yang nggak beres, yang nilainya nggak bagus, ajak ngobrol, ya. Ajak ngobrolnya tapi bukan dimarah-marahin, gitu ya. Tapi kasih tahu ke mereka, ya, bahwa kamu tuh gak dilahirkan tuh kayak begini. Ya, kamu tuh prestasinya lebih bagus aslinya dari sini. Ya. Manusia tuh pelupa, lupanya itu bukan lupa naruh barang, lupa hakikat diri sendiri. Itu manusia. Makanya insan itu nisyan, lupa. Tapi lupanya itu bukan lupa naruh barang, lupa sama hakikat diri sendiri. Ya. Mereka tuh khalifah, tapi mereka lupa bahwa mereka khalifah. Ya. Mereka tuh dilahirkan dengan potensi bagus, tapi mereka lupa. Ya. Nah, kasih tahulah mereka sekarang. Ya. Saya menegur Anda, ya. Kalau saya nggak yakin Anda bisa, nggak akan saya tegur. Kalau menurut saya Anda bodoh, ya udah selesai. Ya, Anda memang bodoh, udah nggak punya masa depan, selesai. Anda ditegur karena sebenarnya potensi Anda itu besar. Ya, potensi Anda besar. Ya. Cuma saya sedih lihat Anda kayak begini. Nah, sekarang gimana cara Anda memperbaiki nilai kayak begini, misalnya gitu ya. Itu cara kita menegur mereka. Jangan pelakukan seperti siswa lagi, jangan. Ya, biarkan mereka seperti mahasiswa. Ya, kasih tahu hak dan kewajibannya, ya. Ketika mereka melanggar, kasih tahu, terima konsekuensinya. Jadi sebagai orang dewasa, ya terima aja. Jadi jangan dimarah-marahin, jangan dipermalukan, jangan di maki-maki apalagi gitu ya. Kitanya juga mencederai image kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya. Dan jangan pernah cederai itu, ya. Kasih lihat ke mereka bahwa kita pemimpin. Dan mereka akan jadi pemimpin sendiri. Ya, mereka akan inisiatif sendiri melakukan apa-apa yang kita nggak pernah perintahkan sebenarnya. Kita nggak pernah nyuruh begini begitu, dia udah siapin, ya, udah kerjain dulu. Itu bisa terjadi, ya. Itu udah beberapa kali terjadi di tempat saya mengajar dulu, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Padahal ada lagi?